Din, aku tuh sering banget dengar kata pajak. Tapi jujur masih bingung, pajak itu apa sih? Wah, pas banget. Yuk kita bahas bareng biar kamu paham dari dasar sampai contoh nyatanya. Jadi, pajak itu merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada negara yang bersifat itu memaksa, berdasarkan undang-undang, serta tidak memberikan imbalan secara langsung. Meskipun tidak diterima secara langsung, pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Selanjutnya, ada dasar hukum. Di Indonesia, pajak memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak dilakukan secara resmi dan memiliki landasan hukum yang kuat. Selanjutnya, fungsi pajak. Pajak memiliki beberapa fungsi utama dalam perekonomian negara. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter, yaitu sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguleran, yaitu sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat, misalnya melalui penetapan pajak tinggi pada barang tertentu. Yang ketiga, fungsi pemerataan, yaitu untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat. Dan yang terakhir, keempat, fungsi stabilitas, yaitu menjaga kestabilan ekonomi negara. Berarti sistem pajaknya gimana tuh di Indonesia? Indonesia menggunakan sistem self-assessment system, yaitu sistem di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Makanya penting banget buat jujur dan paham cara hitung pajak. Selanjutnya ada subjek pajak. Subjek pajak adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Subjek pajak meliputi orang pribadi, badan usaha seperti perusahaan, serta warisan yang belum terbagi. Namun, tidak semua orang langsung menjadi wajib pajak, melainkan harus memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki penghasilan di atas batas yang telah ditentukan. Selanjutnya, ada objek pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak. Contohnya meliputi penghasilan seperti gaji atau keuntungan usaha, penjualan barang dan jasa, serta kepemilikan aset tertentu. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat beberapa jenis tarif pajak. Yang pertama, tarif progresif, yaitu semakin besar penghasilan, maka semakin besar persentase pajaknya. Yang kedua, tarif proporsional, yaitu tarif tetap tanpa memperhatikan jumlah penghasilan. Dan yang ketiga, tarif final, yaitu pajak yang langsung selesai saat dibayarkan, tanpa perlu perhitungan lanjutan. Selanjutnya ada jenis pajak. Secara umum, pajak di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat seperti pajak penghasilan atau yang biasa disebut PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan pajak hotel. Masih agak penasaran sih, contoh nyatanya ada gak? Ada dong, kita pakai contoh sederhana ya. Misalnya, terdapat seorang karyawan bernama Budi yang memiliki penghasilan sebesar 5 juta per bulan. Dalam 1 tahun, penghasilannya menjadi 60 juta. Selanjutnya, penghasilan tersebut dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, misalnya sebesar 54 juta per tahun. Sehingga diperoleh penghasilan kena pajak sebesar 6 juta. Jika dikenakan tarif pajak sebesar 5%,
Maka pajak yang harus dibayar adalah sebesar 300.000 per tahun. Nah, dari situ kelihatan kan, pajak itu dihitung dari sisa penghasilan, bukan semuanya. Oh, jadi gak semenakutkan yang aku kira ya. Sekarang kalian paham kan? Kalau pajak itu penting banget, karena pajak itu sumber utama pembangunan negara. Dengan memahami perpajakan, diharapkan setiap warga negara dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama.